Jadi ini ya bagi kita dalam tanda petik itu beronani mental, menyenangkan diri sendiri ya, memuaskan diri sendiri bahwa Gibran kalimatnya nggak ilmiah ini. Loh itu ilmiah itu. Enggak, jadi Gibran mau di impeachment lah gitu kan, atau disuruh mundur. Dasarnya apa? Kalau Anda sudah menang di pengadilan, mungkin apa yang disampaikan tadi Mas Ahmad itu boleh diproses di MPR, di DPR, MPR, lalu kemudian ke MK ya, kemudian sidang istimewa, monggo. Kalau itu ada bukti-bukti awal, bukti dasar legitimasi hukum jelas. Nah ini masuk di TUN, sudah ditolak TUN. Ya, jadi Pak Subhan ini kan mengajukan case Gibran ini ke TUN. Itu dismisal. Dismisal itu alasan TUN apa? Pertama, tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang TUN ya, nomor 5 tahun 86. Pasal 62, clear itu. Ditolak, bunyinya dismisal. Yang pertama nggak memenuhi semua dokumen, nggak memenuhi syarat, nggak di situ bunyinya nggak layak diproses. Kemudian waktu daluarsa ya. Nah, itu bunyi itu daluarsa itu. Coba baca pasal 62. Ya itu radio rusak. Jadi itu, ditolak di TUN. Ditolak di TUN, bingung lagi supaya bikin kekisruan apa, cari jalur gimana, masuklah di perdata. Tuntutan 125 triliun, dasar 125 triliun itu aja nggak jelas kalkulasi matematiknya seperti apa, pentingnya seperti itu apa. Sudah terencana kalau gitu ya. Ya, jadi udah semua ini nggak jelas lah dasarnya semua. Lalu kemudian minta Gibran resign. Jangan lupa ya, di Undang-Undang Dasar pasca amandemennya UD NRI 45 pasal 6A tadi sudah disinggung juga Mas Ahmad ya. Pasal 6A itu kan paket itu, satu paket presiden dan wapres. Misalnya. Lo baca pasal 6A ayat 1, baca pasal 6A ayat 1. Satu paket bisa dimaksudkan salah satu. Jadi gini. Udah jelas kalau itu. Ini kelemahan juga Mas Subhan. Dia nembak Gibran di jasa SMA karena katanya dari luar. Ada limitasi menurut pemahaman dia ya. Dia nggak baca di peraturan KPU. PKPU itu coba, saya ada catat di sini. PKPU nanti baca pasal 13 ayat 1, pasal 18 ayat 1, kemudian pasal 18 ayat 1M. Di situ ada pengecualian ya. Jadi misalnya kalau lulusnya dari dalam negeri cukup legalisasi fotokopi ijazahnya. Kalau lulus luar negeri harus butuh keterangan. Tadi sudah itu. Nah, keterangannya ini yang dari Kementerian keterangannya nanti kita challenge ya. Ya, karena kemudian yang kedua, pertanyaannya gini, kenapa hanya Gibran yang digugat? Lah karena dia Prabowo itu SD-nya dari luar, SMP-nya dari luar, SMA-nya dari luar. Kalau itu terpercaya. Iya. Terus jadi setelah itu militer. dasar gugatan dia katanya limitasi. Limitatif ya. Limitatif itu ini hanya berlaku untuk lulusan dalam negeri. Saya bilang ini melawan UUD 45. Semua warga negara punya hak selama memenuhi persyaratan. Nah, yang punya legitimasi yang punya diskresi untuk menyatakan apa syaratnya itu berdasarkan undang-undang adalah KPU. Semua proses-proses pemilu itu KPU yang punya legitimasi, diskresi dari undang-undang, bukan dari Mas Roy loh. Oke, saya ke Bang Rismon sekarang karena akademisi. Berniat meneliti ini ya pasti tidak? pusing. Tapi kita nggak nyambung. Soalnya jauh sekali dari faktanya. Ya, pasti pusing Bung Rismon. Karena memang kita beda persepsi dalam hal ini. Saya berdasarkan semua kita legitimasi. numerik aja lah, numerik. Tadi secondary orchid bla 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 itu SMA 2 tahun. 2 tahun. Terus kenapa SMA lagi di UTS 3 tahun lagi? Itu nggak ada kaitan 2002, antara 2004, 2 tahun SMA di Singapura. Terus 2004 sampai 2007 in-search. Dan itu setara SMA. Kenapa kalau sudah lulus di SMA di Singapura ngambil SMA lagi di Sydney? Ini makanya jangan pasal-pasal itu jauh sekali itu. Bagi publik, kita bagi bicara legitimasi hukum, bro. Loh bukan, kita nggak bisa bicara tanpa dasar-dasar hukum dan fakta. Saya bumikan, Pak. Ya, saya bumikan itu supaya melekat dengan fakta yang ada di depan kita, gitu. Kenapa kalau sudah SMA untuk apa ngambil 2 kali SMA itu bisa nggak dijawab? Loh, orang sarjana misalnya mau sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik, suka-suka dia mau sekolah di mana. Nggak ada. Orang yang haus pengetahuan itu, jadi gini, nggak ada. Dasar yang diajukan ke KPU ini karena berdasarkan ya pertama tadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tadi sudah disampaikan minimal lulus SMA. Nah, dia sampein semua ini ijazah-ijazah yang dipunya. 2 ijazah setara SMA dimasukin semua. Ijazah S1. Ini bohong ini, nggak ada 2 ijazah. Kok bohong? Oke, tunjukkan. Itu apa tuh? Mana? Tunjukkan yang OPSS. Lah, tadi Anda dasarnya ini terus sekarang melawan. Nggak ada, dasarnya. Nggak ada. Ini kata saya ngomong dulu. Nggak ada, OPSS nggak ada ijazah. Bung Roy diam dulu, silakan. Oke, bohong kita diskusi. Bagi abang seorang pengacara itu logis nggak ngambil SMA di universitas? Gini loh. Itu aja udah. Sekarang gini, yang menyatakan ini SMA kan catatan dari KPU kan? Bukan tadi loh, penyetaraan tadi loh. Baca nggak? Bisa baca tadi? Iya, penyetaraan. Lah ya bisa baca nggak? Itu kan penyetaraan oleh Dirjen Didasmen. Dirjen Didasmen Indonesia kan? Ditampilkan lagi ya, ditampilkan lagi tolong produser. Jadi gini. Oke, ya jawab dulu itu. Tunggu dulu. Bukan yang berarti yang penyetaraan itu salah. Loh kok salah? Loh kan ini yang salah. Kalau kita memegang fakta di penyetaraan ini, maka ini. kita sama saja menyimpulkan ngambil SMK. Ngambil 2 SMA kan? Bentar, Bang. Berarti kalau kita melihat di sini logikanya bahwa di sini hasil penyetaraan bahwa Gibran mengambil SMK di Universitas Teknologi Sydney. Jadi gini, saya jelasin ya. Mana jelasinya?
Mas Roy, Kasih diam dulu kesempatan lah. dulu, Mas Enggak, Roy. Kasih ini kesempatan nggak logis. dulu. Enggak. Gimana menjelaskan Anda orang selalu ambil berpersepsi Anda pribadi yang punya logika hukum dan Oh, jelas ini. Lah, itu Logika saya mau nanya, masyarakat saya mau saja bilangin jelas ya. lah. Baca Di aja deh. UTS Sydney itu kan Gibran melakukan pendidikan ya. Bawa Emang baiknya ijazah. Gibran Hanya aja yang diundang ke kursus. sini. Dengar biar dulu. jelas. Hanya kursus. Pernah nggak ke sana? Saya belum nggak pernah kesana? tapi datanya ya sudah. ada. Kalau belum pernah ke sana ya Loh, sudah. jadi gini. Kita sudah dapat faktanya. Ya, Kita udah dapat faktanya. Oke, Anda ini sebentar, punya Mas. penyakit bicara yang perlu Oh enggak, ditenangkan karena dulu. kalau ada orang bohong saya nggak mau ada orang membohongi publik. Anda yang bohongin Ini publik membohongi kok. publik ini jelas betul. Anda yang ini. bohongin publik. Ini jelas betul. Jadi gini, ini kan Mana? Sydney memberikan penyetaraan dari Dikdasmen, Ya. memberi penyetaraan ijazah Gibran yang dari Sydney itu disetarakan dengan ini. Ya, Gibran terima, monggo silakan setarakan itu. Dimasukkan ke KPU Logis karena nggak? syarat Universitas minimal. disetarakan Oke, SMA loh, itu logis tanya, nggak? tanya Saya- Dikdasmen. Lah ya udah, itu nggak logis. Saya tengahi. Ya. Di sana pendidikan tinggi disetarakan, di sini di Dikdas. Sekarang pertanyaan tanya kenapa ini menyetarakan ada menjadi Ya udah, setara? nggak, ini kalau ada Di sana partai kan ini pendidikan ngaco. tinggi, Ya. universitas. Ya. Kenapa di sini disetarakan ke pendidikan dasar dan menengah? Saya jawab gini ya. Jadi gini. Gimana Berarti jawabnya? Ini salah. Tunggu. Penyetaraan. Lah, Bukan- gimana bukan soal jawabnya? salah Tidak benar. apple to apple. Di sana pendidikan tinggi. Jadi Iya. gini. Lah ya dijawab dulu, jawab dulu. Ya, saya Pendidikan jawab. tinggi Anda diam. disetarakan. Lah ya jawab Anda dulu. diam. Jadi Baik. gini. Bukan diam, kamu nggak bisa masa saya diam. Ya. Anda jangan juga memotong pembicaraan Lah saya. ya udah, Silakan, Mbak. kalau nggak logis ya nggak bisa. Mbak, Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disetarakan universitas, logika mana nah, ini bukan loh? saya yang bicara. Lah ya udah. Dikdasmen menyetarakan ijazah dari UTS itu UTS hanya itu- diakui. UTS itu perguruan tinggi atau Ya, enggak? sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak mengakui- bisa jawab. UTS Loh. itu perguruan tinggi. Ya. University Technology of Sydney. Tahu arti universitas nggak? Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Lah, Nggak tunggu, ngerti dia. Nah, gini. Pak, ini nggak Oke, sehat. oke. Pak, ya. Kalau orang seperti ini nggak bisa tampil di publik untuk memberikan pendidikan Karena politik saya nggak pada rela ada orang publik. bohong. Ya, jadi ini Anda yang punya dasar di atas kan? Oke. Saya bukan data saya, data Anda nih. Bukan ini data Data umum, KPU. data publik. Oke. Ya, udah. Sekarang gini. Apalagi kecewa kan? Oh enggak. Gibran itu hanya mau memenuhi persyaratan undang-undang ya, undang-undang politik untuk memenuhi syarat sebagai cawapres. Di situ diminta adalah minimal SMA. Dia memasukkan semua yang dia lulusin. Ada 3 pendidikan dia ya di Orchid Park Singapura. Lulus nggak? Ya lulus. Buktinya mana? Ada ijazahnya. Mana? Tanya di KPU. Nah ini nggak bisa. Lah, Harus punya minta bukti. di KPU. Siapa yang jangan minta mendalilkan saya. itu yang membuktikan. Kalau ijazah saya Anda minta, saya bawain dari rumah. Saya memastikan Kalau Anda minta ijazah OPSS Gibran, nggak minta ada di ijazahnya. KPU. Saya memastikan OPSS Oke. nggak ada ijazahnya. Oke, Bang Rifai, Jadi, tunggu dulu. ya. Oh ya, ini oke. 2 ijazah setara SMA universitas. berdasarkan Dikdasmen itu dimasukkan dua-dua. Ini salah satunya. Yang kedua adalah ijazah Asal S1. Maka persyaratan minimal itu menjadi gugur karena sudah S1 yang tertinggi masuk. Kan itu logikanya. S1-nya juga salah tadi. Tampilkan coba yang Itu S1 versi pernyataan Anda tadi. salah. Oke, Tanya S1-nya KPU. juga salah tadi. Oke, Masa oke. Universitas Ini orang yang Bradford- paling mengakui dirinya sendiri yang Oh, benar. enggak, ini fakta aja. Ini Oke. fakta aja. Bang Yang Rifai, Universitas Bradford sama informasi Singapura. Tanyakan Dikdasmen. Karena Enggak. mau tidak mau Pak Jokowi juga terseret sebagai orang tua. Oh iya, Karena harus proses terseret Pak ya. Jokowi. Harus Bang ya. Rifai. Oke, ini kan saya objektif aja ya Iya. melihat. Saya kan bukan kuasa Gibran ya. Ya, Saya ya. tidak mau mendahului atau menjelaskan. Tanggapan Pak Jokowi deh. Sayang juga nih kuasanya Gibran nggak diundang, Ya. biar lebih berimbang. Tapi intinya gini, memang kan banyak pertanyaan yang perlu dijelaskan. Ujung-ujungnya lebih bagus nanti ya bukti itu disandingkan semua di persidangan. Setuju. Ya, itu yang Gibran datang ke sidang. ahli-ahlinya didengar, media bisa mengikuti. Jadi Iya. biar terang benderang. Ya. Betul. Tapi ada satu hal yang mungkin kita bisa sepakat. Pertama, ya tadi yang Bang Ray bilang bahwa lebih benar Gibran dibanding Pak Jokowi. Iya. Saya balik sekarang. Heeh. Justru lebih benar Pak Jokowi dibanding Gibran. Pak Jokowi tidak nunjukin ijazah, tetap diributin. Beliau nunjukin, diributin juga. Diributin juga. Nih, Ini lah gitu ya. ini loh tadi. Nah, itulah dasar-dasar orang gini. Jadi lebih University of Bradford. Oke, oke, oke. Negaranya Singapura. Ini nunjukin, oke. University of Bradford. Kedua. Negaranya Silakan, Singapura. Ya, oke. Pindah berarti. Anda juga mau berdiri nggak? Nunjukin. Satu lagi. Ini jelaskan. Saya nggak perlu Satu lagi, seperti Mbak. gayanya Mas Roy ini. Ini job tapi menarik ya. Saat ini menurut saya justru lebih menguntungkan Pak Jokowi dibanding Bang, jangan bohongi diri lah, Bang. Ya. Lu bukan Masa SMK Lu kan nggak soal sana ijazah. university Saya nggak di komentar situ ini. SMK. Soal yang tadi Ustaz Ayo, Ayo, pengacara bisa jujur Ini juga kan? kan Dikdasmen yang tulis nih. Oh ini dikti kalau Ayolah, salah jujur. lagi. Iya, dikti. Yang tadi Saya kira Dikdasmen nggak ada yang dikti. lebih Jangan baik, cari kan? pembenaran Saya bisa gitu katakan. loh. Jangan cari pembenaran masa di sana Ya. Universitas. universitas di sini disetarakan SMK. Saya Coba pikir- bisa jujur nggak sih dikit? Saya pikir ada ungkapan yang Jangan pas. logika bukan publik. kami punya ini itu tadi Dikdasmen itu. Berarti punya. harusnya menurut Abang tanya itu- ke mereka, tanya ke KPU. Makanya kalau di sana universitas harusnya disetarakan di Tanya menurut ke Abang. Dikdasmen. Menurut Abang Nah, dulu. keluarin itu. Menurut Abang dulu. Ijazah dari universitas di Sydney disetarakan di Loh, Abang, sekarang dari luar logika Abang dulu, nggak usah pakai pasal-pasal. Ya, Logika ya. Abang. Logika saya gini, kita mengikuti aturan di Republik ini. Udah. Nggak jujur. Aturan Republik ini, kalau di sana Anda mengaku-ngaku S2 terus Republik ini ngaku S1, kita mau apa? Ya marah dong. Lah, itu Iya, karena marah standar, dong. nggak, Iya kan? standar undang-undang yang berlaku itu yang berlaku di Republik ini. Nggak Bang, bisa. Itu yang harus Anda Kalau hormati. universitas kok Bang, SMK. University itu higher education. Yes. Nah, sekarang Pendidikan pertanyaannya, tinggi. Benar kenapa dulu, Bang. Dikdasmen mengeluarkan penyetaraan SMK? Iya, Sekarang saya nanya balik. Menurut Abang dulu, sejujur-jujurnya, di sana pendidikan tinggi.
ada gelarnya, ada apanya, stratanya. sertifikatnya. Ya. Seharusnya disetarakan di Indonesia. Indonesia di Oke, untuk masuk di Dikti KPU. atau Dikdasmen. Lah, sekarang ini semua Adalah pembenaran, Bang. Udah. loh, Anda yang pembenaran. Oke. Makanya saya Tadi tanya, 2 tahun di Baik. Orchid Park Anda Nggak ada. protes. Logika Ya, anak itu versi SMA, Singapura, SMA-nya 2 tahun, versi kita 3 tahun, terus Anda mau protes. Loh, Bukan saya protes. Menurut logika Nggak ada Anda, yang sasar. coba Anda sebagai Setiap pengacara negara sistem punya cara dan sistem sendiri. Kita jeda dulu ya.